Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi naf'an mubarakan lana wa lidinina wa linnasi ajma'in. Paragraf ketiga, Pak. I'lam anna wahidan minat talabatil mutaqaddimina lazama khidmata Syekhil Imam Zainuddin Hujjatil Islam Abi Hamid Ibni Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu. Ketahuilah bahwa salah satu daripada murid-murid lama dari Imam Ghazali itu telah mulazamah, nyantren, ngaji kepada Imam Ghazali, berkhidmat kepada Imam Ghazali itu bertahun-tahun. Ya. Berkhidmat kepada siapa? Kepada Imam Ghazali. Salah satu murid Imam Ghazali, istilah kita udah mondok, udah berkhidmat kepada Imam Ghazali itu sudah cukup lama. Dan ngajinya bukan seminggu sekali kayak kita kayaknya. Ya. Qaddasallahu ruhah washtaghala bitahsil wa qiraatil ilmi. Washtaghala bitahsili wa qiraatil ilmi alaihi, dan ia sang penuntut ilmu itu, sang talib itu atau wahid itu telah menyibukkan diri bitahsili untuk menghasilkan ilmu, wa qiraatil ilmi, dan untuk membaca ilmu alaihi atas Imam Ghazali atau kepada Imam Ghazali. Hatta sehingga jamaah ia berhasil mengumpulkan daqaiqul ulumi, ya, rahasia-rahasia ilmu atau berbagai macam apa, daqaiq itu lelembutan, ya. Di sini diterjemahkan apa? Hal-hal yang rumit. Wastakmala fadhailan nafsi, dan juga dia telah menyempurnakan berbagai macam keunggulan pribadi. Jadi ada orang yang sudah mondok ke Imam Ghazali lama, udah ikut ngaji lama, berbagai macam disiplin ilmu, karena Imam Ghazali itu bukan ulama yang hanya menguasai satu bidang, tapi menguasai banyak bidang pada masanya. Makanya sampai dikenal dengan gelaran Hujjatul Islam. Ya. Kalau di Thailand ada Syekhul Islam, kalau di kita itu kayak ketua MUI. Itu yang formalnya. Kalau yang informalnya kayak ketua umum PB, bukan ketua umum PBNU-nya, Suriah NU-nya. Nah, kalau PBNU itu tanfidinya, eksekutifnya, Suriahnya. Ya. Jadi Imam Ghazali itu menguasai banyak bidang, termasuk salah satu yang jarang digeluti oleh ulama sekarang. Apa itu? Filsafat. Filsafat itu kalau di dunia Sunni jarang peminatnya. Kalau di Syiah masih. Ya, di Syiah itu ngaji filsafat itu wajib. Ya. Maka dulu zamannya pasti pada zaman-zaman Imam Khomeini dan setelahnya itu, mereka itu beradu argumen dengan filosof-filosof dari Soviet. Dan mereka itu jago-jago main catur. Kiainya itu jago-jago main catur. Jago. Memang itu jadi kegiatan mereka. Jadi salah satu kegiatan utama mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu buku Imam Ghazali yang terkenal dalam masalah filsafat itu Tahafutul Falasifah, kerancuannya para filosof. Itu beliau secara head to head itu melawan arus filsafat yang pada saat itu memang lagi gila-gilanya di dunia Islam. Kalau di zaman baginda Nabi, jamaah yang dimuliakan Allah, orang fokus sama Quran. Di zaman para sahabat, orang fokus pada Quran masih. Nulis hadis saja masih nggak boleh. Di zaman Sayyidina Umar itu sempat timbul ide, jazakallah khair, Masya Allah. Kalau kamu yang datang selalu pakai ini. Minuman surga. Hanya di Jawa Timur Madinah Pak Jijaka saya dapat begini nih. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kooperasinya sukses.
Mudah-mudahan Maroko menang Pak. Al-Fatihah. Yang pegang Maroko langsung bacain Fatihah. Allahu Akbar. Kalau sampai Maroko jadi juara dunia itu Pak, sejarah bid'ah itu. Apa? Bid'ah. Ya. Saudi aja menang atas Argentina, bid'ah itu, karena nggak pernah sebelumnya. Apalagi kalau sampai Maroko jadi juara dunia, bid'ah juga itu. Mungkin itu juga isyarah Pak. Tanda-tanda zaman Islam udah akan naik lagi. Ya, ya kan jelas luar biasa lah. Saya dulu nggak pernah percaya bola bisa mendatangkan hidayah itu, menjadi asbab hidayah. Sekarang setelah peristiwa Qatar kita jadi yakin, oh iya, orang bisa dapat hidayah lewat perantaraan bola, lewat perantaraan piala dunia. Luar biasa. Memang Allah Rahman Rahim banget ngasih hidayah di akhir zaman ini. Hanya gara-gara bola aja orang dapat hidayah. Luar biasa. Gara-gara rokok orang dapat hidayah. Luar biasa itu. Luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Imam Ghazali berhadapan langsung, dan beliau ulama yang sangat piawai di bidang filsafat, dan beliau bongkar itu di mana racun-racun filsafat, di mana kerancuan pemikiran para filosof. Sampai kemudian buku beliau itu ada antitesanya lagi Pak. Orang merasa nggak suka ya dengan buku yang dikarang oleh Imam Ghazali, nah, kritik terhadap kaum filosof. Kemudian dikarang lagi, namanya Tahafutut Tahafut. Kerancuannya, kitab kerancuannya Ghazali. Ya, gitu. Jadi ulama itu kalau berdebat, orangnya ngedebatnya pakai buku, jawabnya pakai buku lagi. Kalau orang pakai narasi lagi. Kalau pakai ngaji lagi. Begitu caranya. Jangan orang melarang kita pakai ngaji, kemudian kita melawan mereka pakai apa namanya? Pakai tenaga gitu. Jangan pakai ngaji lagi aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kisah satu orang muridnya Imam Ghazali yang sudah cukup lama jadi murid Imam Ghazali, berarti harus ngaji macam-macam, udah kok ikol ulum kok. Ilmu-ilmu sing rahasia-rahasia yang apa ini, oh Masya Allah. Ya. Itu udah dapat semua. Gitu ya. Ya kita ngaji sama kiai, yang ngaji ya mijet juga. Ya ngaji yo nemenin juga ke sana kemari. Sesuai kemudian ilmu rahasia-rahasia dari kiai itu dapat. Ya, yang kadang tidak diberikan kepada orang pada umumnya, tapi syaratnya harus apa? Ada khidmah. Tadi ada kalimat khidmah. Ya, ada kalimat khidmah tadi. Ana wahidan min at-talabatil mutaqaddimin lazama khidmatasy syaikh. Oh, udah berkhidmat kepada syekhnya, luar biasa. Barokah ilmu dan manfaat ilmu itu dapatnya dengan khidmat kepada guru. Ya. Dengan berkhidmat kepada guru. Jadi beliau itu sudah berkhidmat kepada Imam Ghazali. Sudah barang tentu perolehan ilmunya itu melebihi rata-rata murid yang lainnya. Washtaghala bitahsil wa qiraatil ilmi alaihi. Mungkin udah dapat luarnya, dapat juga dalemannya. Udah zahiran wa batinan. Nah, ilmu itu awalnya zahir, ujung-ujungnya mesti batin. Kalau jenengan belajar ilmu silat, ujung-ujungnya mesti ono kebatinan. Ujung-ujungnya itu. Kalau awal-awal yang ditonjok, nonjok, ditangkis, nangkis gitu. Selama-lama ngedip gitu jatuh orang. Udah mulai itu. Udah mulai agak dalam itu. Kan begitu ya? Ya awal-awalnya biasa, latihan fisik. Lama-lama itu mecah kelapa pakai telunjuk. Gitu? Ya kan tinggal nunjuk tukang kelapa itu ya, tolong dipecahkan. Cara gitu. Tolong ini mecah kelapa pakai telunjuk, mecah batu pakai telunjuk bisa kita. Mang, tolong tuh ambil palu martirnya, itu pecah sudah. Cok serius banget Pak aku loh. Lah buat apa sampai ilmu begitu itu sekarang? Buat apa? Gitu. Kalau kata Cak Nun itu aku lagi kepetum Umar bin Khattab itu aku tak bangga-banggakan smartphone. Oh, nyana. Tak bangga-banggakan apa? Smartphone. Aku tak tanya begini, ya Amirul Mukminin Gusti, zamannya panjenengan itu loh, panjenengan khutbah dari Madinah sampai ke Rungu, ke Romawi sana itu nganggo ilmu apa? Wah aku matek aji nun, wah aku matek aji, iku karomah. Oh nonton, puasanya lu, wow puasanya suwe,
Gitu, tahajudnya lama, puasanya lama. Khutbah dari Madinah kedengaran sampai ke Romawi. Jauh kan Pak itu. Jauh. Nah, kita, kalau zaman saya nggak perlu, ahlan wa sahlan. Kalau zaman saya nggak perlu pakai puasa-puasa, gitu. Yang penting punya kuota. Yang penting punya kuota. Dulu Pak, kalau kita ketemu sama kiai itu, identifikasinya itu pakai aura. Ada ilmu aura, ada alatnya kok untuk ngetes aura itu. Ya, Pak Haji Agus Mustafa, Insinyur Haji Agus Mustafa tuh, Surabaya punya alatnya itu untuk ngecek aura, untuk ngetes aura. Beliau biasanya bikin pelatihan, saya pernah ngundang, ya, dia ngarang buku yang sangat kontroversial, judulnya ternyata akhirat tidak kekal. Taunjang ke masjid kami, kiai pada keluar dari masjid. Mohon maaf Ustadz, kayaknya tafsir kita bukan tafsir Jalalain, tapi tafsir jalan lain. Wow, kiai keluar satu-satu dari masjid. Nah itu beliau punya mesin untuk mengukur aura. Nah, pengajiannya namanya apa namanya? Tasawuf modern, padang mahsyar, padang mahsyar kalau nggak salah. Keren juga ya, nama majelis taklim padang mahsyar. Wallahu akbar, luar biasa itu. Ya, bisa dites. Kalau dulu kita ketemu kiai itu ngetes aura. Ya adem nih. Saya pernah ngerasakan tuh. Ya, ketika masih di pondok itu. Saya bilang ini kok suasana kantor kok beda rasanya, beda. Pas begitu saya sadari, pantas ada kiai Pulan. Ini suasana langsung terasa auranya itu sampai keluar kantor gitu. Masya Allah. Wonten kiai sepuh di dalam. Senior saya di pondok. Kalau ada kiai yang ini di dalam kantor suasana jadi lain, ada auranya. Saya kepengen adem itu dulu sampai begitu Pak. Saya ikis gak perlu Pak ini. Langsung adem ini. Langsung adem. Jadi kita diberikan banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke sini. Ya, hatta jama'a daqaiqul ulum wastakmala fadailan nafsi. Tapi kemudian kemudian annahu tafakkara yauman fi hali nafsihi wa khatara ala balih. Suatu ketika beliau sedang berpikir, tafakur merenung gitu. Nah, sempat-sempatkan kita merenung begini, Pak. Sempat-sempatkan. Merenung. Baginda Nabi aja merenung di Gua Hira, Pak. Gitu? Padahal baginda Nabi itu nggak mungkin mikirin yang aneh-aneh itu, tapi menyempatkan diri kalau bulan Ramadan naik ke Gua Hira sebelum jadi Rasul, dan beliau kemudian bertahannud. Tahannus itu katanya tahannuf asalnya itu, sa diganti dengan fa, karena dalam bahasa Arab itu kadang ada huruf yang diganti. Tahannuf. Beliau beribadah sebagaimana ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam di Gua Hira. Jadi Nabi saja masih menyempatkan diri untuk tafakkar, untuk bertafakkur. Kita juga sekali-kali kudu begitu, Pak. Oke. Jangan tumbas kain kafan. Buat siapa, Ji? Buat saya persiapan. Masya Allah. Mentang-mentang jadi ketua DKM. Enggak, emang semua pengurus mau dibeliin. Gitu. Iya. Saya agak setuju juga Pak Jokowi itu di kabinetnya semuanya berpakaian putih. Saya pikir supaya untuk nyadar lah, nggak korupsi banget gitu. Tapi kayaknya kurang mempan Pak kalau pakaian putihnya ke meja itu. Mestinya kayak Mahatma Gandhi gitu. Pakaian putihnya kayak siapa? Kayak Mahatma Gandhi loh. Mahatma Gandhi gitu loh, kelambi kayak begitu. Jadi nggak ada kesempatan buat dirayu pakai Burberry, buat dirayu pakai pakaian-pakaian mahal sing regone kemejanya 12,5 juta. KW-nya saja 2 juta Pak Burberry itu. Coba sampai lihat di Lazada itu. KW-nya aja udah 2 juta. Emak bilang mahal, ternyata baju jenderal nih pantas lah, aslinya 18. Nih KW-nya sudah 2 jutaan. Lah kalau kemudian kita pakai pakaian itu ikut madhabnya Mahatma Gandhi gitu. Kan pemimpin mana tuh? Pemimpin mana Mahatma Gandhi itu, Pak? India. Pemimpin India. Lah kira-kira presidennya pakai pakaian kayak Mahatma Gandhi lah, terus menteri kabinet apa ada yang aneh-aneh? Kenapa? Karena kalau sekedar putih doang ternyata si pilih-pilih ya putih tapi Hugo Boss, putih pakai kain kafan.
Lah pakai kain kafan itu insya Allah. Lah kita sekali harus akrab Pak kita dengan kain kafan. Itu amanatnya Imam Ghazali nanti di depan itu. Le umur maaf kok 90. Umur sudah 50-an itu Pak. Umur 40 itu harus sudah sering ke masjid. Ya? Masjid itu harus sudah jadi rumah kalau umur 40. Le umur 50 itu kain kafan harus jadi pakaian harian. Ya. Dek, tolong ambilkan kafanku, dek, nang lemari. Ayo apa toh mas? Mau dikasihkan orang? Enggak. Tafakur itu. Kayaknya hidupku nggak lama lagi. Kalau nggak kamu yang belakangan, ya aku yang belakangan. Kalau nggak kamu duluan, aku yang duluan. Karena istri kita meriang Pak diajak ngomong begitu. Ya, tapi jangan di hadapan anak-anak kalau tahap pertama. Engkau trauma anak-anak kita. Kalau enggak ya Pak, ajak ziarah kubur lah Pak, ajak ziarah kubur gitu caranya. Ajak ziarah apa? Kubur. Jangan ke tempat yang serem-serem dulu. Yang di kota-kota aja di Jakarta, keluar Batang. Kan rame itu. Seneng mas, aku kalau keluar ke Batang mah apa? Aku bisa beli jilbab. Tempat ziarah sekarang kan tempat kuliner juga. Tempat ziarah itu tempat beli oleh-oleh juga. Tafakkar artinya sisakan waktu untuk merenung. Sisakan waktu untuk berdiam diri. Sisakan waktu untuk merenungkan perjalanan hidup kita ini. Sempatkan setengah jam sebelum tidur itu merasakan bahwa kemarin tetangga mati disenderi di liang lahat. Sama amil dibuka kemudian tutup pocongnya. Besok-besok gua tuh yang begitu. Itu tafakkar namanya. Dan tafakkur sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakkur sesaat itu lebih bagus dibandingkan dengan ibadah setahun, Pak. Kita merenung-renung begitu itu. Ya. Nah, beliau ini dapatnya awalnya annahu tafakkur. Ya, kalau dalam ilmu tasawuf itu teorinya tafakkur, tadzakkur, tasyakkur. Ya. Kita berpikir, habis berpikir kita ingat, habis ingat kita bersyukur. Ya. Yauman pada suatu hari, fi hali nafsi tentang keadaan dirinya. Aku iki mondok wis suwe, ya. Saya ini mondok sudah lama, berbagai ilmu sudah saya kumpulkan. Ya, istilahnya harus bila perlu double degree gitu. Kalau sekarang kan sudah penjurusan-penjurusan. Zaman dulu kan belum penjurusan se ekstrim sekarang, Pak. Ya, orang bisa menguasai apa saja. Imam Syafi'i itu yang menguasai hadis, menguasai fikih, menguasai ilmu kedokteran gitu. Sekarang dokter bukan santri, santri bukan dokter, dokter bukan kiai, kiai bukan dokter. Jarang ada yang ya kiai ya dokter, itu jarang. Zaman dulu kan belum ada. Semua ilmu dipelajari. Ya. Belum ada penjurusan yang ekstrim seperti zaman sekarang. Wa khatara ala balih. Dan kemudian terlintas di pikirannya. Apa yang terlintas di pikirannya itu? Waqala dia berkata, inni qara'tu anwa'an minal ulum. Aku ini sudah mempelajari, sudah membaca berbagai macam disiplin ilmu. Mempelajari berbagai macam disiplin ilmu. Wasarraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha. Telah kehabiskan usia mudaku, ya, golden age-ku, sebaik-baik umurku, ya, untuk mempelajari ilmu dan untuk mengumpulkan ilmu. Apa yang terbersit di hati beliau? Wal'ana dan sekarang yan baghili penting untukku an a'lama ayya nau'iha yanfa'uni. Sudah saatnya aku berpikir mana yang paling bermanfaat di antara semua ilmu yang kupelajari itu. Yang akan bermanfaat godan untuk besok. Wa yu'nisuni fi qabri, yang akan menghangatkan dan menemaniku di dalam kuburku. Gitu loh. Wa ayyuha la yanfa'uni hatta atrukahu, dan aku harus mulai berpikir memilah-milah ilmu ini sing kira-kira ora penting dibawa ke kubur, sing kira-kira ora digawa nang kuburan, sing kira-kira enggak bakalan menemani ke akhirat, mending enggak usah dipelajari, mending ditinggalkan. Nah, orang seusia kita itu kan udah belajar macam-macam, Mbak. Udah melewati macam-macam fase itu.
Saatnya sekarang kita ini mulai belajar ilmu yang kira-kira bakal kita bawa mati, yang kita kira bakal manfaat di alam kubur, yang kira-kira bakal manfaat untuk menjawab pertanyaan munkar nakir, yang kira-kira bakal ada efeknya ketika amal kita dihisab, ketika amal kita ditimbang, yang kira-kira bakal ada efeknya saat kita nyebrang Shiratal Mustaqim. Hidup itu orientasinya itu harus ke akhirat begitu. Wabil akhiratihum yuqinun. Sama akhirat itu kita harus yakin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa gunakan dengan bahasa yang lain. Ini kira-kira ini pantas enggak dibawa sampai pulang kepada Allah. Ada orang yang berhenti ngerokok gara-gara begitu, Pak. Kira-kira aku pas udut terus malaikat Israel datang itu lah terus piye? Kira-kira kebiasaan merokok ini gitu ya, gitu kan? Kira-kira kebiasaan ngerokok ini bagus nggak ya kalau dibawa ke akhirat? Atau dengan bahasa yang lain, aku kepergok Rasul lagi merokok, kira-kira tak buang atau malah tak sodori? Monggo Gusti, steng mau nggak? Kan ngukur gigit aja, jatah. Monggo, steng. Nah, itu harus mulai direnungkan itu, Pak. Ya, bener Pak. Kira-kira ini bukan saya anti rokok ya, sekalipun saya tidak ngerokok, tapi saya tidak sampai pada tahap mengharamkan rokok, orawannya aku. Nggak sampai pada tahapan itu. Ini ngelek panjenengan ke raudhah, kira-kira menurut panjenengan bawa rokok itu pantas apa enggak? Terus mau nawarin siapa sampai ke raudhah bawa rokok itu? Lek nawarin askar aja di Ka'bah sampai di Kemplang. Cok deh, mau sama askar itu. Lah kan? Mananya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh yang ada pada kita sekarang ini patut untuk kita renungkan urang, nih kira-kira manfaat gak dibawa ke kubur? Nun saya mungkin, panjenengan ini kita semua sekarang ngaji nih, ba'da isya, nih kira-kira kalau jenengan tuh meninggal saat begini, cakep nggak? Tapi jangan malam ini maksudnya, cakep nggak gitu? Artinya jenengan kan insya Allah pede gitu loh, kalau meninggal lagi begini, iman tuh mau imana kan gitu. Saya juga ya kalau meninggal lagi ngajar begini, masya Allah, viral nih, gimana Bapak? Viral Kiai Husnul Khotimah, no. Meninggalnya lagi ngaji, masya Allah. Le meninggal lagi sujud, akeh tunggal, le meninggal lagi ngajar, masya Allah. Lagi ngajarnya ilmu tasawuf, besok ditanya sama malaikat munkar nakir, man rabbuka, kita santai aja, nggak langsung kita jawab. Kalau niki mbok dibaca apa-apa itu berdasarkan data, deloken datamu itu loh. Aku mati lagi ngapain? Tanya koncomu iku Israil ngono. Loh Mas, memang orang ini meninggal lagi apa? Lagi ngaji. Ngajinya apa? Ngaji tentang kuburan itu loh sampean Bang. Loh pantes ditanyai kok santai ngono. Ditanya. Artinya kulo kali panjenengan, kita semuanya ini merasa nyaman kalau meninggal dalam anggap aja kebaikan itu yang mahdhah, kayak lagi ngaji, lagi sholat, lagi kumpul sama istri juga bagus, Pak. Makanya jangan sembarangan minum jamu kalau sampean. Kira-kira punya jantung gitu ya, minum jamu itu ya. Lah terus kayak opo? Wong istri sampean itu sudah setua sampean kayak opo? Nah kecuali kalau kita ini masih punya yang untuk mengimbangi, lo sepodo tuone kok sama-sama sepuhnya, buat apa? Jamaah yang dimuliakan Allah, itu juga bagus juga, bukan nggak bagus. Emang kunaon Bu Haji ya temang teh nih tak aki-aki cenah sagala nginum jamu cenah malam Jumat gini. Iya tapi kan sama istri. Kalau sama istri ya husnul khotimah, Pak. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatun, jenengan kalau meninggal lagi menggauli istri itu meninggalnya sedang sedekah. Karena kata baginda Nabi, kalau kita menggauli istri itu dapat ganjaran sedekah. Gitu? Ini sebagai tukang jamu mereka harus tahu kalau ahli masjid datang ke warung jamu,
ono angun gaya sedekah. Orang masjid datang ke toko jamu dipikir mau malakin minta sedekah, padahal itu kode antara kita sama tukang jamu bahwa ini untuk efektivitas sedekah dengan itu juga bagus juga. Dalam keadaan halal kok, gitu. Meninggal dalam halal. Jadi kita harus mulai merenungkan, ini orang tuh Pak bukan preman. Ini orang santrinya Imam Ghazali. Ini orang bukan orang yang nggak ada mondoknya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, umum semua pendidikannya itu. Udah gitu di kampus nggak pernah aktif di HMI kayak di apa kayak enggak, aktifnya itu di GMNI. Artinya di organisasi-organisasi non muslim umpamanya begitu. Ya, sekalinya ikut demonya pro LGBT, bahkan nggak ada jurusannya ini ngajinya. Ini bukan orang yang sekolahnya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2 umum semua, bukan. Ini murid Imam Ghazali, pesantren. Gurunya sinten? Imam Ghazali. Itu sih mikir pada satu episode dalam hidupnya dia mulai berpikir untuk memilah dan memilih ilmu yang dipelajarinya. Padahal ini santrinya Imam Ghazali. Bukan orang partai. Imam Ghazali itu orang tahu pilkada. Ya tapi beliau dosen, bukan berarti tidak terlibat dalam dalam hiruk pikuk politik di negaranya, terlibat. Ada satu YouTube-nya Kiai Said Agil Siraj, judulnya itu Geger Imam Ghazali. Menceritakan tentang bagaimana Imam Ghazali itu di hari tuanya itu Masya Allah Pak, sampai mau dikuburkan di kampung tempat beliau lahir tuh gak boleh Pak. Beliau tuh dihasudi sama kiai-kiai sekampungnya. Jadi jangan dipikir orang sekali berimam Ghazali nggak ada yang hasud, yang hasud banyak Pak. Sampai sekarang yang hasud masih banyak. Kenal enggak, ngaji belum pernah, bahasa Arab nggak bisa, ketemu kitab Imam Ghazali langsung sesat. Lu ngajinya kapan? Punya kagak, beli kagak, belajar kagak, ikut siapa langsung bilang apaan? Dan itu orang sini, maksudnya itu bukan orang Arab, bukan orang mana. Sampai sekarang yang hasud masih banyak, orangnya sudah meninggal. Orang yang hasud sama Pak Harto masih ada, sama Bung Karno masih ada. Orang sudah meninggal. Ya Allah, sampai segitunya. Nanti sama panjenengan sama saya juga yang hasud itu sampai kita meninggal. Itu zaman DKM-nya Haji Jaka gitu. Wah, Haji Jakanya sudah almarhum, ustadznya sudah almarhum, ketua koperasi sudah almarhum. Sing urip tinggal Ustadz Yusri Planga Plongo ya. Orang Aceh udah digotong mati, tinggal kirim ke Aceh sana. Yang polisi udah meninggal semua. Lah yang hasud sama kita itu sampai kita meninggal sih tetap hasud. Kok bisa begitu? Oh iya, itu dalam kitab Zubadnya Ibnu Ruslan memang ada penjelasannya. Apa penjelasannya Mas? Itu untuk memperbesar ganjaran kita. Jadi sampai meninggal kita masih dapat ganjaran karena yang hasud masih. Begitu kita meninggal, orang menceritakan keburukan kita padahal dia adalah sesama muslim seperti kita. Itu langsung ditransfer, di debit tuh rekening kebaikan dia kepada rekening kita. Cek. Kasihan ya. Kesian Pak, kesian yang gibahnya itu loh, kesian yang gibah. Terus Pak, lanjut Pak. Kadang kuburannya didoser, itu bagian daripada kebaikan. Loh kuburan didoser itu ada konsekuensinya buat orang-orang di alam kubur itu Pak. Apa konsekuensinya? Dia dapat ganjaran itu. Makanya tadi kalau ada isu mau ada gusuran itu Pak. Menurut saya ya mungkin kita secara adab, secara budaya, secara kultur kita merasa nggak nyaman, ya toh, kuburan orang tua kita digusur. Tapi bagi almarhum itu masih ada hitungannya itu. Cara hitung-hitungan mending digusur. Apalagi kalau kita dapat kompensasi kan gitu lah. Apalagi kalau kita dapat kompensasi. Ini mergo kuburan kan ada di banyak tempat kan sampai dibelokin jalan tol itu Pak, karena ada kuburan yang nggak bisa di Palimanan itu. Karena ngadepin buntet pesantren besar, ngadepin kempek nggak bisa, belok Pak. Padahal sebetulnya kalau di Trabas juga almarhum itu yang dikubur di situ dapat. Artinya kita ini sudah di alam kubur pun masih mendapatkan kebaikan-kebaikan tuh. Yang hasud tuh masih ada.
Oh, Imam Ghazali meninggal sudah berabad silam. Yang hasud sama kitab karya Imam Ghazali itu masih ada ini hari, dan Imam Ghazali dapat pahalanya. Ajib ya? Ajib. Jadi biarin aja. Biarin aja. Likulli nikmatin mahsud, setiap orang punya nikmat pasti ada yang dengki. Rumus itu. Ya, kalau saya tiba-tiba nikah sama gadis Uzbekistan, lah mesti sampean tuh, Ustaz udah umur begitu, lah sampean tuh sekalipun ikut gaji sama saya nggak semuanya setuju. Kenapa? Ya mestinya kan saya, kata itu. Mestinya kan saya, bukan begitu pikirnya itu. Apalagi kata yang jomblo, tega, urusannya raja tega katanya. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ini, orang ini ya, orang ini yang menjadi asbab Imam Ghazali kemudian menulis Ayyuhal Walad ini. Bayangkan sampai kasih judulnya Ayyuhal Walad, karena santri itu kan serasa seperti anak sendiri. Dia sakit kita tangisin, dia bodoh kita doain, dia pinter kita doain, gitu loh. Malah santri itu kalau bodoh itu doanya lebih lama sama kiainya itu dibandingkan kalau pinter. Ya Allah, goblok banget Gusti, tolong gitu. Ya itu kata guru saya di pesantren begitu. Ya, jadi kalau hanya pesantren yang begitu itu Pak, dan hanya pesantren tradisional, ya pesantren modern nggak bisa Pak pakai tes. Lah pesantren tradisional itu kalau ada murid goblok-goblok itu malah kiainya ahlan wa sahlan, katanya Omar. Dan yang pinter ngajar bukan saya, yang bakal ngasih ilmu bukan saya mati bang nerima doang. Kalian akan jadi apa, udah ada catatannya adalah Allah. Dikirim 5 orang santri, geblek semua, bodoh semua, mantan preman semua, 5-5-nya jadi kiai. Itu hanya pesantren tradisional yang begitu itu. Lesi modern Pak, gak bisa SPP ditegur kok. Gak bisa SPP dia apa? Ditegur. Loh, cara Sunan Kalijogo kalau pesantren, kalau sekolah sekarang Pak, ke Al Muslim, ke Fitrahaninya, itu Imam Sunan Kalijaga kecil tuh kayaknya nggak diterima. Badung kok. Apa? Badung. Oh, tapi subhanallah jadi wali. Gini apa betul? Nah, jadi ini orang ini ngajinya sama Imam Ghazali bukan preman. Itu saja pada periode tertentu membuat beliau merenung dan berpikir, ini aku harus mulai pilah ilmu ini. Yang sekiranya nggak bakalan dibawa ke akhirat, yang sekiranya nggak bakalan menyenangkan benar menemaniku di kubur, ngapain repot-repot ku pelajari. Benar Pak. Jadi jenengan kalau mau merencanakan takmir, mau bikin nobar itu dipikirkan. Kira-kira nonton bareng ini bakal dibawa ke alam kubur apa? Loh insya Allah Pak Kiai. Emang kenapa? Kan tadi kata Pak Kiai, ternyata bola bisa mendatangkan hidayah. Oh, Masya Allah. Gimana Pak Batan? Ya kan ada efeknya Pak ya. Bagaimanapun ada kebanggaan, Maroko jadi juara dunia, ternyata orang Islam bisa jadi juara dunia. Selama ini harus Argentina, harus Brazil, harus Jerman, harus Italia. Sekarang saatnya orang yang disunat yang jadi juara dunia. Oh, ya. Jadi Pak Batan? Iya kan, kemudian main bolanya juga Bismillahirrahmanirrahim dulu. Hebat apa hebat? Hebat. Ya. Kan gitu, doa dulu. Mungkin aja baca Fatihah, mungkin di sana di apa? Di negaranya itu mungkin juga ya luar biasa lah, orang Islam itu bikin apa aja. Wajalani mubarakan aina kuntu. Gitu kata Nabi Isa. Aku itu diberkati di mana saja aku berada. Dan umat Rasulullah itu diberkahi di mana saja mereka berada. Orang Islam itu Pak, Masya Allah luar biasa. Dibuang kemana saja manfaat. Ada Syekh Yusuf Al-Makassari sama Belanda dibuang Pak, sampai ke Tanjung Harapan, Cape Town sana itu. Di sana malah kemudian mengembangkan Islam. Luar biasa. Luar biasa. Sehingga kalau kita datang Pak ke Cape Town, kita betul-betul dihormati. Dihormati betul. Masya Allah. Kenapa? Karena dianggap keluarga besar Syekh Yusuf, mereka ke utara. Tuh bayangkan dibuang tahun itu Pak, dibuang ke Afrika kayak apa coba Pak? Tahun itu loh
dibuang sama Belanda sampai kemana? Tapi Masya Allah. Saya suatu ketika itu menyelenggarakan yasinan, Pak. Menyelenggarakan yasinan itu di daerah Tangkang di Taiwan. 1.500 orang kumpul, Pak, di di pelabuhan pelelangan ikan. Kemudian saya merenung, saya harus nyampaikan apa di hadapan anak-anak pekerja kita ini? Kira-kira apa yang harus saya sampaikan? Tiba-tiba kemudian terbersit di benak ini, ya Allah. Saya bilang kepada teman-teman di sana itu, Allah itu kuasa memberi makan kalian. Jangankan di dunia, di akhirat Allah yang kasih kalian makan. Jangankan kalian sedang berada di alam dunia, di alam perut, di alam rahim, kita dikasih makan sama siapa? Sama Allah. Jadi buat apa Allah jauh-jauh kirim kalian cari makan sampai ke Taiwan? Ada yang kerja di pabrik, ada yang kerja di keluarga, rumah tangga, ada yang kerja jadi nelayan. Emang Allah nggak bisa kasih makan kalian di Brebes, di Pemalang, di Kendal, di Cirebon? Kebetulan kalau nelayan itu orang dari daerah situ kebanyakan. Emang nggak bisa? Bisa. Lah kenapa kemudian kalian tuh dikirim oleh Allah ke sini? Karena Allah ingin memperdengarkan Yasin kepada penduduk Taiwan. Supaya nanti kalau orang Taiwan mau dimasukkan ke neraka, ditanya sama Allah, alam ya'tikum nadhir. Kan begitu? Alam ya'tikum nadhir, qalu bala qad ja'ana nadhir, fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Kan nanti yang mau dimasukkan ke neraka itu ditanya dulu, wis pernah ada yang dakwahi apa belum? Maka orang Taiwan dengan asumsi mereka akan dimasukkan ke neraka yang non muslim itu, sama Allah ditanya dulu, pernah nggak dulu ada yang datang bawa-bawa agama ke kampung kalian? Kalau ada yang yasinan di sana, mereka tidak punya hujah untuk mengelak. Mafhum ya apa yang saya sampaikan itu? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang Islam itu dibuang kemana saja tetap manfaat. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Kita ini diberkahi di mana saja, kemana saja. Maka mari kita renungkan ini wiswayai. Bukan karena saya juga wiswayai. Ojo dibanding-banding. Wiswayai. Wiswayai. Masya Allah. Rambut sudah putih. Wajah sudah banyak kerutannya. Itu kan tanda-tanda calon presiden. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda apa? Calon presiden. Bukan tanda-tanda kullu nafsin dha'iqatul maut. Nggak lama lagi. Maka sepatutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita renungkan kembali nih, kira-kira apa yang mau kita bawa mati. Ya, yang belum nikah tolong dipikirkan. Untuk menikah itu pikirkanlah bahwa istri yang akan kita gandeng itu yang akan menemani kita di Shirathul Mustaqim, yang akan menghamatkan kubur kita ketika kita meninggal duluan. Dia nggak pernah lupa ziarah, nggak pernah lupa sedekah, nggak pernah lupa doain kita. Jangan sampai kita ini punya istri belum mati kita sudah dianggap mati. Hah? Masih hidup sudah dianggap sudah nggak ada. Jangan sampai kita ini menjadi suami yang sama istri mau ditukar tambah ya selaki kayak gini. Sebaliknya ibu-ibu juga kalau kita mau mengut mantu apa segala macam, dipikirkan juga, Pak. Harus dipikirkan juga. Kalau kayak Mas Kaisang itu kira-kira ini Irina ini akan, ya Erina ya, kira-kira Erina ini akan menemani aku sampai ke surga atau kemana, itu perlu dipikirkan. Jadi ini muridnya Imam Ghazali yang seumur-umur pesantren, si sempat-sempatnya mikir ini kira-kira ilmu apa yang bisa dibawa ke kuburan ini. Ayyanau'iha yanfa'uni ghadan, ilmu macam apa yang akan bermanfaat bagiku besok di akhirat. Ya. Jangan sampai kemudian kita ini keliru prioritas, Pak. Kitab gede-gede Das Kapital kita baca. Ya buku-buku karangan apa Samuel Huntington, karangan siapa? Francis Fukuyama, macam-macam kita baca. Al-Quran belum bisa baca. Nggak ada istilah terlambat. Nggak ada istilah terlambat.
Allah nggak nuntut kita seperti Kiai Haji Muammar ZA, enggak. Allah nggak nuntut bacaan kita seperti Kiai Mukmin Mubarak, enggak. Allah tahu aja kok. Ya, lehaknya jadi kayu maklum juga Allah. Orang Mesir aja itu, ya. Orang Mesir apa? Jim jadi ghin. Majanan yang artinya free. Maganan. Orang Arab itu. Orang Afrika, Mesir, Arab itu. Itu jim jadi ghin. Orang Yaman itu aslul Arab itu minal Yaman. Itu kalau baca qaf jadi gha. Hah? Hah? Qaf jadi apa? Jadi gha. Lah kalau orang Yaman yang asal muasal Arab aja begitu, ya kalau kita ngaji sama Ustaz Yusri, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu maklum, Mas. Jangan kemudian kita frustasi. Di masjid kami di dekat rumah, tempat Ustaz Yusri juga dulu pernah di situ. Setiap Sabtu malam itu, Ustaz Zarkasi kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Satu-satu. Pertama bareng, habis itu satu-satu. A'udzubillah, baru A sudah. Allah Ustaz. Hamzah alifnya itu salah itu. Gitu lagi. Asal mau jadi belum sampai belum sampai baru A wis keliru, belum sampai U, baru A wis keliru, akhirnya A udah 5 kali begitu, shadaqallahul adzim, frustasi. Ketawa semua yang ikut gaji. Belum baru a'udzu langsung shadaqallah, karena baru A sudah sah. Lah yang pakai standar Arab yo angel to Pak, ya Allah. Kalau panjenengan niki tiang Indonesia, ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Batak, ada yang Padang. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Rak buku apa? Ya sampai foto nopo-nopo to Pak. Ini Pak ilmu ke bawah ke akhirat nih, ilmu baca Quran. Bukan berarti fisika nggak ke bawah ke akhirat, bukan berarti kimia nggak ke bawah ke akhirat. Mana ada ilmu yang tidak bisa dibawa ke akhirat? Bisa. Sing penting ujung daripada ilmu kita kenal Allah. Kita kenal Allah. Mulai kita renungkan. Gitu? Jangan sampai kemudian kita ini umpamanya saya wiridan cuma subhanallah Allahu akbar assalamualaikum langsung ngurus perkutut 2 jam. Lalu terus rumongso kita ini perkutut terus bantu kita di barzah. Bukan nggak boleh, mau kemauan, tapi masa dibandingkan sama wiridannya itu loh. Si lama mandiin perkututnya, wiridan 1/4 jam yang kita nggak tahan. Gitu loh. Ya, suatu ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, di zaman Nabi itu ada orang yang ahli menceritakan nasab, ahli menceritakan apa itu ilmunya namanya? Kalau sekarang itu genealogi, yang tentang silsilah gitu. Nah, itulah. Di pasar biasa zaman dulu kan tempat pertemuan ladang pasar. Wah rame orang. Terus Rasulullah pas lewat beliau nanya. Iko ono apa iku are-are kok ngerabang ngerupung di situ itu. Lah kira-kira gitu. Nggih, ono apa iku? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bilang sama Rasulullah, itu ada ahli nasab ya Rasulullah. Ada ilmu ahli nasab. Jadi dia akan nanya dengan raut muka kayak kita ini, kira-kira kita ini keturunannya siapa gitu loh. Kira-kira kita keturunan siapa? Oh, kamu dari bani ini, kamu dari bani ini. Oh, nenek moyangmu biyen gini. Ya ada ahlinya zaman dulu itu. Ya mungkin sebagian fakta, sebagian mitos yang dia sampaikan itu kan biasa aja. Apa kata baginda Nabi? Ilmun la yanfa wa jahlun la yadur. Taunya enggak banyak manfaat, enggak taunya juga enggak bahaya. Artinya ilmu begitu itulah, enggak usah terlalu serius. Enggak usah terlalu serius. Kita ini kadang sudah memikirkan hal-hal yang nggak pantas.
Kira-kira Mas Kaisang malam ini lagi ngapain? Lagi lapo sampai diundang? Enggak, lapo sampai mikirkan. Hah? Gitu? Kan sekarang ada yang pengen tahu apa saja yang dilakukan Raffi Ahmad, pokoknya kepengen tahu. Ya Allah, ya saya juga ikut nonton Pak Royal Wedding itu sebentaran aja. Ya nemenin anak gitu ya. Ada hal-hal yang kadang dia mau tanyakan, jadi kita harus duduk nemenin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada kategori ilmun la yanfa wa jahlun la yatur. Taunya nggak seberapa manfaat, nggak taunya juga tidak berbahaya. Jadinya jangan dihabiskan waktu untuk hal-hal kayak begitu. Baca Shinchan. Lah sih mending detektif Conan kan. Lah sih mending detektif Conan daripada Shinchan. Ada struktur logikanya itu masih jalan. Gitu loh. Saya kalau boleh milih Pak, nonton film Indonesia, tidak semua film Indonesia ya, sama film Barat, aku milih nonton film Barat bawa anak-anak itu. Kenapa? Struktur logikanya masih jalan. Nggak ada film Hollywood, sekalipun tidak semuanya bagus dan juga tidak semuanya jelek. Tapi kalau film-film pemenang festival itu, saya ajak santri untuk nonton. Kamu harus tonton film ini. Ini hasil karya manusia. Tapi ini ada manfaatnya. Kita Pak, kalau ngajarin tentang sejarah Turki Utsmani, pakai buku, anak-anak sekarang itu nggak kuat baca buku itu Pak, kalau nggak dibiasakan dari kecil. Saya alhamdulillah satu keluarga itu memang doyan buku, jadi seminggu nggak ke Gramedia itu puyeng anak-anak. Beli buku, beli buku. Alhamdulillah karena dibiasakan dari kecil. Dibiasakan dari kecil. Nah, tapi kalau umumnya anak-anak kita sekarang tuh nggak tahan kalau ketemu buku. Jadi piye caranya ngajarkan sirah, ngajarkan tarikh, ngajarkan sejarah kepada anak-anak yang belum punya tradisi baca, udah loncat kepada tradisi visual, tradisi nonton. Kalau Barat itu kan Pak, basic bacanya itu udah kuat, udah jadi budaya, baru ada film. Jadi mereka udah main. Mana ada turis asing yang nggak bawa buku? Nggak ada Pak. Bahkan beli buku itu menjadi kebagian pekerjaan, istilahnya menjadi hobi mereka. Di Mesir itu Pak, kalau ada pameran buku, orang paling miskin di Mesir itu beli buku itu pakai troli. Itu orang miskinnya. Kira-kira akademisinya kayak apa beli bukunya? Orang miskinnya beli buku pakai troli. Jangan pernah nggak ketemu di Gramedia atau di toko buku apapun lah namanya, bukan dalam rangka iklan. Di toko buku apapun, toko Gunung Agung kah, toko apalah gitu ya. Pernah nggak jenengan ketemu orang kita beli buku pakai troli gitu? Saya pernah lihat satu orang yang beli buku pakai troli, Anggito Abimanyu. Ya bukunya dia, bukunya istrinya, sama buku anak-anaknya satu troli itu di pameran Islamic book festival tuh. Di Mesir itu kayak begitu orang beli buku itu. Artinya apa? Masyarakatnya itu budaya bacanya sudah jadi. Begitu loncat ke budaya nonton visual, basic budaya bacanya sudah kuat. Kita ini belum kuat budaya baca, udah ada budaya tontonan. Ditinggalkan budaya baca itu, orang loncat kepada budaya tontonan. Akhirnya kita mikir, ya apa cara nih ngajari sejarah kepada santri ya? Ustaz tuh kok no DVD Pak? Ya, tentang sejarah Turki Utsmani kan sudah ada musalsalnya itu, sudah ada apa namanya? Apa musalsal itu? Apa jenenge? Sinetronnya. Ada fakta, ada mitos, tapi ini secara umum benar. Ya, cerita tentang Umar bin Khattab ngaji kayak begini, gak tahan Pak. Ada juga pelajarannya, tapi juga prosesnya lambat. Wes ngene ani, ana sinetronnya Umar bin Khattab. Itu diputar bolak-balik sama mereka. Saya sendiri nggak berani nonton. Kenapa? Karena saya takut Umar bin Khattab. Bayangan saya kalau lagi nyebut Umar bin Khattab, kebayang bintang film itu kan ngaco. Padahal Umar bin Khattab itu dalam benak saya itu perfect banget, gitu loh. Itulah kenapa baginda Nabi itu kan tidak boleh digambarkan. Takutnya nanti kalau Nabi Muhammad itu dirupakan, mungkin orang ganteng ada aja, kan gitu ya. Orang Arab ganteng juga banyak, Habib pada ganteng juga gitu banyak, gitu. Wajah-wajahnya menawan, senyumnya menawan banyak. Tapi bahayanya kalau dia memerankan peran sebagai kanjeng Nabi Muhammad, nanti kalau kita bilang Shallu ala Nabi, yang kebayang Habib Munzir, kan gawat itu. Paham maksudnya ya? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau bidang-bidang yang kiranya tidak manfaat untuk kita bawa pulang ke akhirat, nggak usah kita pelajari.
Nah, mari kita pilih sendiri itu. Kira-kira di usia kita ya. Kalau masih anak-anak kecil kayak segini gini biarin aja. Penjurusan boleh. Kalau saya dulu waktu mau berangkat pondok itu kata abah karena kakek saya di dapur sambil ngomong, "Tong, mumpung ora hidung bodas ala kabeh." Gitu. Hitam putih itu ilmu ambil semua, mumpung masih muda. Gitu. Taruh udah tua baru diayak, baru dipilih. Begitu. Maka kita belajar macam-macam zaman dulu santri itu. Mesti kira-kira megang ngebul, medegang di Samsu dibakar kan ngebul. Gak usah terlalu dalam gitu loh ya. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu saya kan seperti biasa karena kompornya kelihatan dari sini, jadi saya kan kodenya yang sana itu. Iya, saya kan kasyaf. Ya, bisa melihat hal-hal yang gak kelihatan sama Bapak dari sini ini kan gitu. Nanti Pak Haji Ngatiran kalau dari sana kira-kira sudah ada kodenya, saya berhenti. Ya, jadi monggo Pak, kita mulai pilah ilmu atau pengetahuan atau bermedsos, kira-kira seperti kita ini opoyo pantes medsosannya kayak gini, gitu loh. Ya, artinya bila perlu kita keluar grup Pak. Misalnya anunya itu sharingannya gini aja. Mohon maaf bro, terlalu banyak grup yang saya ikuti, jadi saya keluar ya dari grup ini. Nah, salam damai dan cinta selalu. Daripada kemudian yang gak manfaat itu. Ya, termasuk ya tontonan apa. Tapi nobar tetap. Ya, untuk nobar tetap. Saya di kampung juga saya kompori, tadi pas saya lewat ada salah satu pengurus RW, saya bilang, nobar jangan sampai nggak ada agenda. Oh iya, siap. Ya tadi siang juga saya tahlilan ya bersama di keluarganya mantan Menteri Agama dulu, Habib Said Aghil Al-Munawwar. Beliau hadir. Ya, kita tahlilan haul ya, 100 harinya kakak beliau, kakak iparnya, 100 harinya kakak ipar beliau. Kumpul lah RW kami, kumpul ketua DKM kumpul. Saya bilang, gimana nih dokter? Ketua DKM-nya dokter juga Pak, dosen dia di salah satu universitas. Bilang, gimana? Apa Pak Ustaz? Inilah masa nggak ada nonton bareng tuh? Wadah Pak Ustaz. Ya, nonton apa? Nonton bareng. Ya sekitar renang-renung nggak. Tapi kalau jenengan, Pak Ustaz saya takutnya meninggal lagi. Yes. Ya nggak apa-apa. Paling penting Allah. Masya Allah. Meninggal lagi nonton Piala Dunia, tapi akhir kalamnya la ilaha viral lagi. Kan lumayan Pak. Nambah-nambah viewers, nambah-nambah subscriber gitu ya. Wa ayyuhala yanfa'uni hatta atruka, dan kira-kira ilmu mana yang nggak bermanfaat saya akan tinggalkan. Saniki pun wayahi. Sudah saatnya, gitu. Sudah saatnya. Ya istri juga kita bilangin, Dek, kata Pak Ustadz tadi di masjid, sudah umur-umur kita, suami ini kan sekitar 5-7 tahun lagi kan pensiun. Harus sudah mulai dipilah deh tontonan itu. Sing kira-kira nggak perlu yo jadi tonton. Kayak apa Thomas yang nggak perlu itu? Yo kayak insert, kayak yang kayak begitu-gitu loh. Sampean itu ngaji salah guru. Istri ini malah ngaji ini salah guru. Sampean jangan kemudian marah Pak kalau gituin. Apa? Diskusi kita ini. Kita kan biasanya kalau gituin sama bini suka agak naik ya. Suka kan kita udah mulai ngaji ilmu juga. Allah, gini-gini juga ini teman di akhirat nanti. Gini-gini juga bini ini ntar teman di Sirotol Mustaqim. Baik-baikinlah sekarang bawa-bawa ngaji, jangan dibentak-bentak. Jangan sampai kemudian jadi perkara nanti saat amal kita ditimbang, saat kita dihisab sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Mergo sampean gak ono pilihan sing liyane, cuma itu-itunya. Gitu? Cuma itu-itunya. Watruk minal azwaji man masa'adat fita'atin waqtara zuban fadila, kata Syekh Abu Bakar Syatwa dalam Kifayatul Azkiyah gitu. Watruk minal azwaji man masa'adat fita'atin, tinggalkan aja bini yang kira-kira gak bantuin taat itu. Ngaji dilarang, sedekah dicurigai. Nah, itu
Umpama kita punya istri yang nggak dukung kita dalam taat, ya baru telat sedikit di WA. Kemana dulu Thomas? Aku sih nang masjid, co suwe-suwe. Ojo suwe? Suwe-suwe, ya Allah. Gimana? Watruk minal azwaji man masada, tinggalkanlah, ceraikanlah istri-istri itu apabila tidak membantumu taat kepada Allah. Ini pilihan pertama, bukan berarti terus harus langsung diceraikan. Lain jenengan kuat sabarnya, ya ditandai ya sabar. Wis tak terima, tak sabar ya Ustaz. Cakep. Gitu? Keadaan ekonomi 2023 akan gelap, wis gak usah khawatir. Pemberi rizki itu Allah. Yang mensejahterakan Amerika ya Allah, yang membesarkan Cina ya Allah. Nggak usah khawatir, ya, nggak usah khawatir. Ya kalau memang mau disabari, mau. Ketika baginda Nabi ada salah satu sahabatnya namanya Zaid bin Harisah, masya Allah, orang biasa, mantan hamba sahaya, kawin sama ningrat Pak, sama menak, sama darah biru. Ya mesti ayo ora kupu. Tapi memang itu dibuat begitu oleh Allah karena ada satu syariat yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini kan sudah seperti anaknya Rasulullah, seperti putranya Rasulullah. Disayang banget sama Rasul dan dianggap anak dari kecil. Jadi apa yang mengkhawatirkan dan menyesakkan dada Zaid itu menyesakkan dada Rasulullah. Kita kalau punya anak rumah tangganya berantakan kan kita ikut sedih, kita juga ikut sumuk. Tapi apa kata Nabi, loh disabari wae. Disabari aja dulu, disabari aja dulu. Kita nunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala ke depan. Disabari aja. Jadi ilmunya itu. Ya monggo disabari mah. Ya, kalau memang kita sanggup sabar, disabari saja. Tapi boleh juga ada opsi yang lain, waqtar azuban fadil. Kalau kira-kira nggak sanggup, ngelajang aja sudah. Istilahnya jomblo saki. Nah, itu juga ada pilihan itu. Makanya ulama itu yang nikah ada, yang nggak nikah juga ada. Imam Nawawi itu nggak sempat nikah, sibuk ngarang. Masalahnya kalau kita sampai nggak nikah itu udah sibuk apa? Gitu. Sibuk apa? Lah Imam Nawawi nggak nikah yo sibuk ngarang. Lah kita nggak sibuk apa-apa kok nggak nikah itu terus sibuknya gimana? Nah gitu. Jadi nggak usah niru Imam Nawawi dalam bab itu. Sekalipun kita ngaji kitab karangan beliau Riyadhus Shalihin, dan kitab-kitab yang lain, tapi ya nggak usah niru beliau dalam bab itunya. Ya, karena nikah itu sunnah Nabi yang luar biasa. Dulu ada ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Nikah. Kasep nikahnya itu umur 40, kelamaan ngaji. Sampai disebut dalam biografinya beliau itu, riwa-riwi, sampai suatu ketika ada yang nanya, Mat, mau sampai kapan? Bro, masih jauh banget katanya Om. Emang baru dapat berapa hafalan? Baru 400 ribuan. Baru 400 ribu hadis yang dihafal. Subhanallah. Akhirnya telat nikahnya itu umur 40. Ada ulama juga, ada ulama yang sejaman dengan beliau namanya Bishr al-Hafi. Tapi nggak sempat nikah. Jadi yang satu nikah berkeluarga biasa, yang satu orang sempat. Ketika meninggal itu zaman dulu itu Pak, kalau ada kiai meninggal, murid itu lomba-lombaan mimpi. Kon mimpi apa ora? Ora. Kon aku mimpi, ngene. Sampean mimpi apa enggak? Dulu mainan itu mimpi, Pak. Sekarang kita jarang kok pernah nanya mimpinya istri. Nggak berani ya? Oh, tiwas katanya. Marah enggak? Enggak, kamu mimpi enggak? Ya tapi Mas jangan marah ya. Enggak, emang mimpi apa sih? Aku mimpi ketemu sama mantan. Dibejek, Pak. Dibejek. Kita jarang sekarang tanya tentang mimpi. Jangan apa Pak? Zaman dulu orang nanya tentang apa? Mimpi. Maka di impiannya itu disebutkan bahwa Imam Syekh Bishr al-Hafi itu ditanya, Tuhan gimana? Masya Allah, Allah menempatkanku dalam tempat yang sangat mulia. Kata kiai yang nggak kawin. Kata kiai yang nggak kawin. Terus ditanya, kalau imam satunya lagi, Imam Ahmad, guru kami juga, itu di mana posisinya? Dari posisinya Bishr al-Hafi itu, nunjuk ke posisinya Imam Ahmad itu kayak kita dari bumi nunjuk Pluto. Tang beriku loh Mas.
Wah, wow banget, Pak. Tinggi banget. Sampai kemudian sang murid yang mimpi ini kaget. Dan kemudian beliau bertanya, loh kok bisa bedanya jauh banget itu kenapa? Ya itulah masalahnya, karena aku nggak nikah, dia nikah. Jadi beda antara orang nikah sama nggak nikah itu kayak begitu, Pak. Kayak dari bumi, surganya itu nunjuk kemana? Nunjuk ke langit, ke Pluto lagi, langitnya juga yang jauh. No, dari sini ke sono. Bayangkan tuh, keutamaan nikah itu. Itu baru satu. Baru kalau ditambah satu sama dengan 0, Pak. Kalau ditambah satu sama dengan jangan sembarangan, jangan sampai aneh-aneh. Jangan itu kemudian punya pikiran mau nambah istri lagi. Pikirkanlah kira-kira jadi beban nggak nanti di alam kubur ini, gitu loh kan. Sekarang orientasinya ke alam kubur ya. Kira-kira ini jadi teman apa enggak nanti di mahsyar? Kira-kira ini menemani enggak saat nyebrang di atas Siratal Mustaqim? Kira kita akan membersamai kita apa enggak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala? Monggo dari mulai sekarang kula panjenengan semuanya kita mulai berpikir tentang apakah kira-kira ini manfaat nanti di kuburanku? Apakah kira-kira ini manfaat nanti di akhirat? Mudah-mudahan yang ngaji ini oleh Allah diampuni dosanya. Yang sakitnya disembuhkan, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah tangga kita sakinah, anak-anak kita soleh dan solehah, usaha kita lancar, rizki kita barokah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Da'wahum fiya subhanakallah wa tahiyyatum fiya salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.